Sekarang jangan terlalu banyak dengar berita ya dari tokoh ini, lihat aja apa arahan pemerintah di dalam hal itu, padahal yang mencocoki syariat itu yang dipegang, itu dasar yang dipegang. Nggak usah terlalu banyak baca berita ini berita itu ya. Seorang kalau mengikuti arah pemerintah saja, padahal yang tidak ada dosa sesuai dengan syariat di dalamnya, itu dia sudah beruntung, pasti dia akan selamat. Nggak usah dia pikir yang lain pun itu nggak ada masalah. Iya, apalagi kalau dikatakan dia tokoh masyarakat misalnya, tapi tidak ada ilmu agamanya, atau dikatakan tokoh agama, ya, tetapi ada pemahaman yang aneh-aneh. Kalau ada tokoh agama, kegemarannya mengkritik pemerintah, menjatuhkan pemerintah, berucap pedis ke pemerintah, nah itu alamat tidak sehat keyakinannya, dan itu bukan orang yang layak untuk didengarkan. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, kalaupun ada yang kita tidak setuju terhadap pemerintah, tidak ada ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap mereka. Tidak ada arahan untuk mendidik manusia, mengkritiki pemerintah dijadikan sebagai mainan. Apa jadinya kehidupan di dalam bernegara kalau kepala negara, pemerintah itu tidak dihormati? Karena itulah kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, la yazalun nasu bi khair ma adzamul ulama was sultan. Manusia itu akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka agungkan pemerintah dan ulamanya. Itu dua komponen harus dihormati. Iya. Makanya di buku-buku akidah itu dari masa dahulu ditulis oleh para ulama di abad Imam 4 sebelumnya dan setelahnya, yaitu keyakinan yang paten penghormatan terhadap pemerintah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahullah, wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Siapa yang menghormati pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Itu ketentuan dari Nabi. Dan itu sikap berpolitik yang Nabi ajarkan. Tapi sekarang ini otak-otak dari banyak orang dirusak oleh sebagian berita, kadang sebagian media yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan, atau ada memiliki masalah-masalah pribadi yang menyebarkan bentuk-bentuk dari kebencian di tengah antara pemerintah dan rakyatnya, secara sengaja maupun tidak sengaja. Makanya masalah yang harus kita waspadai bersama. Karena itulah hidup itu sederhana, jangan dipersulit. Allah memberikan tuntunan sudah jelas, ikuti saja sampai dituntunkan. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan akan ada pemerintah-pemerintah yang zalim, Nabi tidak pernah mengarahkan umatnya untuk melakukan pemberontakan, untuk berucap yang keji, tapi Nabi hanya perintah, isbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Itulah sikap orang yang ikhlas, ingin kebaikan untuk negerinya, ingin kebaikan untuk masyarakatnya, ingin kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia nggak ada kepentingan pribadi. Karena itu kalau ada yang mengkritik pemerintah di depan umum, ya, walaupun dia dalihnya adalah untuk menjaga kebersamaan, menjaga negara, dan seterusnya, itu ujung-ujungnya pasti ada dunia di belakangnya. Sebab orang ikhlas tidak akan seperti itu perbuatannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala.